Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. Teman-teman sahabat ceriaku, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita tentang MATRE, matre, yang mana sebenarnya matre ini berasal dari kata materi, yang mana juga matre ini seringkali dikait-kaitin dengan cewek matre, padahal cowok juga ada yang matre. Apa sih matre sebenarnya? Apakah sebagai perempuan haruskah kita matre? Oke, jadi begini ya teman-teman, matre adalah ketika kita nuntut pasangan kita ataupun saudara kita ataupun orang tua kita, ya siapapun itu, kita nuntut pada mereka untuk diberikan sesuatu yang kita inginkan. Oke, yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Kalau kita minta dinafkahin, nafkah ya, nafkah itu lahir batin. Nah, nafkahnya yang lahir itu terdiri dari kebutuhan pokok, yaitu sandang, papan, dan pangan. Kalau seorang istri minta nafkah pada suami itu udah biasa. Seorang anak minta nafkah sama orang tua itu biasa. Orang tua minta nafkah sama anak ketika mereka sudah tua itu juga lumrah. Oke, dan hal yang wajib. Jadi kita harus bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan untuk hidup itu tidak banyak. Kita hanya butuh sandang, papan, dan pangan. Jadi selama kita meminta hal itu pada pasangan, pada orang tua, atau pada saudara yang memang seharusnya kita itu, mereka yang bertanggung jawab atas diri kita, itu tidak apa-apa gitu. Yang tidak boleh itu ketika kita meminta sesuatu yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Contoh pasangan nih ya, istri umpamanya lah ya, gampangnya minta uang arisan sama suami, padahal tahu suaminya pas-pasan cukup untuk ngasih nafkah kebutuhan aja gitu, nggak bisa ngasih uang lebih seperti uang arisan sama teman-teman, belum lagi uang arisannya, belum lagi seragam saat arisannya, hanya demi berfoto-foto ria dan dipajang di sosial media ya. Pada umumnya arisan itu kan itu sih ya intinya gitu, di hotel bintang 5, foto sana jebret sini, kemudian pajang di sosial media biar diakui oleh orang-orang bahwa si A ini wow, arisannya wow, seperti itu. Jarang sekali ada arisan yang cuman silaturahmi, itu jarang ya, rata-rata itu gibah gitu. Memang ada sih yang ya lebih menonjolkan ke silaturahminya, makan bersama gitu. Tetapi memang pada umumnya arisan itu untuk memperlihatkan pada orang lain di sosial media bahwa aku tergolong pada grup ini. Lihatlah bajuku hari ini, seragamnya ini, warna ini, dress code-nya ini, kemudian di hotel bintang 5 yang ini, yang itu, dan seterusnya. Nah, intinya kalau kalian menginginkan sesuatu, kerja sendiri, cari uang sendiri, jangan minta-minta, baik itu suami, orang tua, atau siapa yang bertanggung jawab pada kalian. Tanggung jawablah pada diri sendiri kalau itu keinginan, beda dengan kebutuhan. Oke? Jangan berpikir aku nikah sama kamu, kamu harus semuanya keinginan aku kamu harus penuhi. Enggak seperti itu. Kamu itu harus bertanggung jawab pada diri sendiri kalau kamu ingin sesuatu, kecuali kalau itu kebutuhan, beda ya. Kalau kita itu cuma nuntutnya nafkah ya, seperti sandang, papan, pangan, itu hal yang lumrah dan memang hal wajib yang harus diberikan pada suami ke istri atau pada anak ke orang tua kalau orang tuanya udah tua, atau orang tua pada anak ketika anaknya masih kecil, seperti itu ya, atau pada siapalah kita bertanggung jawab
pada siapa? Kita ambil tanggung jawab pada siapa? Kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan mereka, dan itu meminta kebutuhan pada orang yang bertanggung jawab pada kita itu kita tidak termasuk matre. Jadi harus dibedakan apa itu matre. Kemudian ada yang bilang, ya hanya cowok miskin aja yang bilang cewek itu matre. Enggak juga gitu. Jadi tergantung gimana situasinya. Yang paling anehnya lagi, keinginan yang belum bisa kita capai tetapi kita nuntut pada orang lain untuk mendapatkan hal itu sangat matre sekali gitu. Dan memang beberapa wanita juga ada yang berprinsip bahwa kalau kita nggak matre mah nanti rugi, nggak dapat dari laki-laki. Udah dipegang-pegang, amit-amit enak aja. Mereka udah dapat megang, masa kita nggak dapat apa-apa. Nah, di sini itu ya teman-teman, kita jadi wanita itu punya pilihan. Kalau kalian menghargai diri kalian dengan barang, oke, boleh pegang asal aku diberikan sepatu baru. Oke, boleh pegang asal aku diberikan HP baru. Oke, boleh pegang asal aku diberikan emas atau apalah gitu. Nah, apa bedanya orang yang seperti ini dengan PSK di luar sana? Kan gak ada bedanya. Kalau kita ingin jadi wanita yang baik, ingin dihargai, jangan melabelkan kita itu kita harus diberikan materi sekian-sekian, jangan. Oke, kalau kita ingin dihargai laki-laki, jadilah wanita yang mandiri dan punya hobi serta produktif. Sudah pernah aku bahas tentang ini, pentingnya jadi wanita yang mandiri, produktif serta punya hobi. Nah, kalian yang belum nonton vlognya silahkan nonton, linknya aku sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi apabila kita sudah mandiri, kita bisa memberikan apa yang kita inginkan pada diri kita sendiri. Umpamanya contoh seperti aku mampu beli tas seharga 20 juta. Kemudian aku minta sama suami aku, beliin aku tas dong yang itu harganya 20 juta. Itu tidak termasuk matre. Kenapa? Karena aku pribadi bisa membelikan diri aku tas harga itu. Nah, umpamanya aku bisanya beli tas 20 juta, terus aku minta tasnya yang 200 juta. Itu namanya matre. Jadi prinsip aku adalah kita itu matre kalau kita meminta sesuatu yang belum bisa kita berikan pada diri sendiri tetapi kita minta pada orang lain, minta pada pasangan kita. Itu namanya matre. Dan orang matre itu nggak akan bahagia hidupnya, justru tidak akan dihargai gitu. Karena ada laki-laki yang kaya, tidak peduli dia mau keluar berapa duit asalkan dapatkan wanita ini. Nah, kalau kalian matre, aku minta ini minta itu, kemudian kalian ketemu dengan laki-laki yang bisa memberikan kalian materi yang kalian inginkan itu, malah kalian cuma dihargain segitu. Jadi lebih rugi atau lebih rugi gimana? Gitu loh. Nah, kalau kita itu menunjukkan bahwa kita itu mandiri, kita itu wanita yang baik, maka laki-laki yang bisa ngasih materi yang lebih pun akan segan pada kita, tidak akan menghargai kita cuman dengan materi itu, karena kita lebih berharga dari materi-materi di luar sana gitu loh. Jadi jangan sekali-kali jadi wanita kita melabeli diri dengan materialistis ya, dengan hal-hal yang bisa dinilai dengan materi. Oke, kemudian dipegang-pegang. Ini lucu, ada kan yang punya prinsip begitu. Kalau nggak matre nanti aku dipegang-pegang, rugi dong gitu. Iya, salah sendiri mau dipegang-pegang gitu loh. Jadi wanita ya jangan mau dipegang-pegang. Makanya aku bilang wanita itu harus mandiri. Orang yang mandiri nggak bakalan mau dipegang-pegang segitu aja gitu loh. Harus ada konten yang ini sudah boleh nggak sih dipegang gitu, istilahnya belum muhrim, belum nikah, jangan pegang-pegang, pokoknya gitu. Wanita itu berhak milih loh. Jangan kalian kayak ya udah pegang sini pegang sana, yang penting aku dikasih materi apalah gitu, tas mahal lah, HP mahal lah, apalah. Ya jangan kita seperti itu, karena kalau kita seperti itu apalah kita bedanya dengan PSK di luar sana.
Jadi teman-teman jaga diri. Nah, materi itu harus kita cari sendiri dulu sebelum kita nuntut pada pasangan kita. Sebelum nuntut pada orang lain, kita harus bisa memberikan materi pada diri kita. Kalau kita sudah merasa cukup, maka nggak perlu kita jadi matre. Contoh aku pribadi ya teman-teman. Ketika aku menikah, apakah aku tahu bahwa suami aku punya properti yang luas, bahwa suami aku punya kebiasaan traveling, bahwa suami aku akan membawa aku liburan selama 2 bulan setiap tahun, suami aku setiap musim semi, musim gugur pasti bawa aku ke Belanda liburan 5 hari sampai 1 minggu. Itu nggak pernah aku nuntut hal-hal seperti itu. Tetapi karena aku nggak pernah nuntut ini itu, justru alhamdulillah pasangan aku ya, suami aku menghargai aku tuh lebih dari materi yang bisa dia berikan pada aku. Dia ingin membahagiakan lebih dari aku membahagiakan diriku sendiri. Sehingga alhamdulillah kita berumah tangga nggak pernah ada masalah dengan materi, dengan kasih sayang. Jadi nafkah lahir dan batin alhamdulillah aku dapatkan tanpa aku harus menuntut. Karena kita sudah sama-sama dewasa, sama-sama bahagia. Jadi rumah tangga kita itu tidak berdasarkan saling menuntut. Pasangan nuntut materi dari pasangan satunya atau nuntut kasih sayang dan lain sebagainya. Oke, jadi dengan video ini setelah kalian dengarkan cerita tentang matre, apa itu matre? Apakah kalian yang tadinya punya prinsip jadi cewek harus matre, apakah kalian tetap akan jadi cewek matre? Itu loh. Jadi lebih baik perbaiki diri, posisikan diri jadi wanita yang lebih mandiri supaya kita lebih dihargai oleh laki-laki di luar sana. Jadi jangan ngejar materi saja. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat. Orang kaya akan selamanya kaya apabila dia hidupnya sederhana, tidak buang-buang uang, sangat baik mengelola keuangan. Orang miskin akan selamanya miskin apabila dia hidupnya berpura-pura kaya demi di sosial media. Kelihatan kaya belum tentu kaya. Apalagi zaman sekarang. Orang kelihatan kaya belum tentu kaya karena apa yang mereka punya semuanya hasil ngutang. Pakai kartu kredit, rumah megah ngutang, sepatu mahal ngutang, mobil mewah ngutang. Semuanya hidupnya berisi hutang dan hutang yang harus dibayar setiap bulannya. Akhirnya hidupnya penuh dengan kesusahan. Jadi teman-teman, mari kita hidup sederhana, gak perlu selalu mikirin materi. Oke? Dan baiklah teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Salam ceria dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.